Alhamdulillahirabbil alamin ya, sama sekali enggak. Aku juga kaget sih sebenarnya karena video itu sebenarnya kalau aku nggak salah beberapa hari, seminggu bahkan ya, beberapa hari lah sebelum aku umroh. Jadi awal cerita video itu adalah aku nonton dulu video dari salah satu presiden Turki kalau nggak salah. Beliau ngaji dengan suara yang sangat merdu banget dan aku kaget gitu, percaya nggak percaya karena suaranya Masya Allah indah banget gitu. Itu tuh keinginan aku, kan ibu-ibu ya, maksudnya ngelihat sesuatu, kita ngeliat bakso aja pengen bakso gitu kasarannya. Terus tiba-tiba aku nonton ada seorang presiden yang berani, tegas, lantang menyuarakan soal Palestina, which is aku juga lagi pay attention ke sana. Ditambah beliau itu ngajinya dengan sangat indah gitu. Dalam hati aku tuh spontan aja lagi live aku bilang Masya Allah tabarakallah ya gitu, karena ada yang nanya, kakak pilih paslon yang mana gitu. Aku bilang aku belum tahu, aku masih sholat istiqoroh, masih mencari yang terbaik, tapi pengen deh jadinya ngedengerin para paslon itu ngaji gitu, yang suaranya merdu aku coblos deh gitu. Jadi itu tuh sebenarnya kayak guyonan aku sama follower aku, yang aku ngerasa kayak ya obrolan aja, hari-hari aku juga orangnya bercandaan gitu. Dan aku bilangnya gitu, aku bakalan coblos deh kalau yang suaranya merdu gitu. Itu cuman kayak apa ya, di luar pikiran yang negatif atau apapun gitu. Karena yang pertama, semua paslon ini, pasangan paslon tiga-tiganya 6 orang, capres dan cawapres ini kan muslim gitu, which is aku tahu backgroundnya muslim. Gak mungkin kalau ada yang non muslim aku suruh ngaji, akunya emang udah hilang akal gitu. Karena aku tahu ketiga pasang paslon ini muslim, ya nggak ada salah dong kalau seandainya aku bilang, dan aku yakin juga pasti beliau-beliau bisa ngaji gitu. Secara kita di Indonesia nih dari kecil aja kita udah disuruh ngaji sama orang tua kita gitu. Jadi menurut aku itu hal yang lumrah banget. Dan yang kedua, tidak sama sekali ada maksud negatif ke paslon yang mana atau siapa-siapa, dan aku juga belum tahu sampai hari ini mau pilih yang mana gitu. Makanya aku kaget gitu pas ngeliat komentarnya, kok di luar ekspektasi aku gitu. Pertama, menurut aku yang fakir ilmu ini, aku ngomong gitu kan gak ada lari dari mana-mana konteksnya gitu. Pertama, kecuali nih belum ada paslonnya, terus tiba-tiba aku bilang yang bisa ngaji, berarti kan aku menutup masyarakat Indonesia yang beragama lain untuk menyalonkan diri. Sekarang kan paslonnya udah ada dan udah jelas agamanya muslim semua, makanya aku menyarankan gitu. Dan lucunya lagi yang aku denger ya, banyak yang nge-react video-video aku. Yang justru yang bulan-bulan itu tuh bikin aku ketawa, karena buat aku nggak open minded. Mereka berkomentar kayak kok presiden kayak mau cari MTQ, harus suaranya bagus dan lain sebagainya. Buat aku kan itu nilai plus pada saat pandangan aku, karena aku baru melihat sesuatu gitu. Ya pastinya background ketiga paslon ini menurut aku sudah berbobot semua, makanya hari ini mereka bertiga, para pasangan paslon ini bisa terpilih. Secara politik pasti mereka udah pada expert, secara pengalaman apalagi, secara apa ya, memenuhi syarat lah untuk menjadi capres dan cawapres. Dan aku kan cuman untuk memutuskan, karena Masya Allah semua tiga-tiganya pasangan paslon ini, makanya aku bilang coba deh mutusinnya dari bayi suara ngaji gitu. Itu sebenarnya spontanitas yang gak ada maksud apa-apa gitu. Jadi kalau orang bilang kok dikait-kaitin sih sama agama, kan Pancasila kita kan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, which is semua masyarakat Indonesia wajib memeluk keyakinan atau memiliki suatu keyakinan yang sudah diakui di negara kita. Dan ya buat aku pasti ada kaitannya gitu. Dan juga kan kita tahu kalau kita nanti terpilih siapa presidennya, toh juga akan disumpahnya sama Al-Quran. Kalau orang muslim, masa disumpah sama Al-Quran tapi kita suruh ngaji terus jadi kayak sesuatu yang mengerikan banget. Itu yang buat aku juga kayak masih introspeksi diri gitu, aku tuh salahnya di mana gitu. Merdu dalam konteks kan bukan berarti harus kayak gimana ya, maksudnya yang ya karena ya aku bingung aja sih, jujur sampai hari ini aku masih agak-agak bingung gitu. Apalagi yang nge-react, menurut aku kebanyakan orang-orang yang belum paham tentang indahnya ngaji, nikmatnya mendengarkan lantunan Al-Quran. Dan yang kedua juga aku ngerasa yang berkomentar juga pas aku sempat juga aku klik gitu ya, karena dikirim sama orang-orang dekat gitu, tiba-tiba oh
yang komentar juga orang yang maaf gitu, mungkin belum paham yang namanya kodrat aja belum paham gitu. Jadi kayak ya udah, aku cuman nggak nanggepin serius, nggak masukin ke dalam hati, cuman kayak lebih masih terus menggali gitu. Jangan sampai aku bikin sesuatu yang nggak bikin orang lain happy gitu. Cuman ya itu aja sih, nggak nyangka aja komentarnya di luar ekspektasi aku, yang seperti aku ngelakuin suatu kesalahan, padahal banyak banget public figure lainnya yang secara frontal nyebutin nama paslon yang lain, ngebela paslon yang ini, ngejatuhin paslon yang itu, yang lebih kacau dan parah gitu. Sedangkan aku sampai hari ini nggak sebutin dan nggak sama sekali belum tahu mau pilih siapa, dukung siapa. Dan alhamdulillah aku nggak punya masalah, nggak punya kebencian, nggak punya pikiran yang hati yang kotor, pikiran yang kotor. Justru aku ini alhamdulillah banget pada saat di Raudhah, wallahu alam datangnya dari mana, keingetan pas masuk Raudhah itu aku justru berdoa sama Allah kayak, ya Allah, mudah-mudahan kelak pemimpin Indonesia dipegang oleh pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana seperti Rasulullah, seperti Sayyidina Ali, seperti sahabat Rasul Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq gitu. Aku tuh berdoa yang positif banget, dan itu siapapun pemimpinnya aku doain hal yang sama. Jadi bukan untuk pemimpin A, B, C, aku aja nggak tahu mau dukung yang mana gitu. Jadi doa aku tuh emang benar-benar untuk seluruh pemimpinnya gitu. Itu aja sih. Jadi agak lumayan bingung, sedihnya ada. Jujur hari terakhir tuh sedihnya ada ketika foto-foto lama aku dimunculin gitu. Itu yang buat aku kayak, ini nih aku salahnya ke arah mana sih, ngebuat tersinggung yang mana sih, karena apa sih gitu, kok sampai foto lama aku dibongkar lagi. Apa kaitannya sih aku ingin mendengar para paslon yang semuanya mereka adalah seorang muslim, terus kok mengait-ngaitkan dengan masa lalu aku. Dan aku juga nggak pernah bilang kalau aku itu sempurna, perfect. Aku juga masih sangat jauh sekali ilmunya, masih sangat fakir ilmu. Makanya setiap hari masih terus menggali, belajar. Itu yang masalahnya buat aku kayak, kenapa ya sedih banget gitu ketika ada orang yang justru frontal dan terang-terangan, sedangkan aku yang sedang berusaha menjadi lebih baik daripada sebelumnya, malah ya mungkin ini ujian hijrah aku sih. Jadi aku kemarin pas di sana sempet pas ngeliat di-tagin sama beberapa follower ketika aku yang belum berjilbab, di fotonya di publish, lihat nih lo dulu kayak gini gitu. Itu yang buat aku, ada yang salah nggak sih? Kayak seandainya ada sahabat kita atau teman kita seorang Nasrani, terus kita bilang, kamu coba deh baca Alkitab gitu. Menurut aku itu hal yang baik dan positif. Sama aku juga kepingin pemimpin itu bisa baca Al-Quran atau mendengar baca Al-Quran. Untuk apa ya? Untuk dilembutkan hatinya, bijaksana. Karena menjadi pemimpin itu kan gak gampang. Tenaga yang terus-terusan, terus pikiran yang terus-terusan digunakan, kelelahan pasti berat banget gitu. Makanya dengan adanya Al-Quran, sebenarnya kalau orang Islam yang paham, teman-teman muslim juga yang paham, pasti pahamlah maksud aku apa gitu. Jadi aku seorang muslim adalah pedomannya Al-Quran, pegangannya Al-Quran. Al-Quran itu isinya apa sih? Al-Quran itu isinya semuanya kebaikan, panduan kehidupan, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Jadi buat aku, meskipun aku dibully sekarang, aku sangat ikhlas, aku sangat berlapang dada, aku ridoin dan aku nggak ambil hati. Karena buat aku, insya Allah niatnya aku tidak ada untuk menjatuhkan siapapun, tidak ada niatnya untuk, maka itu sih aku bingung gitu. Kadang-kadang aku pengen nanya sama yang ngebully, kalian pendukung paslon yang mana sih gitu, salahnya di mana gitu. Dan ini pun video aku tuh belum direaksiin oleh para paslon juga gitu, kecuali video ini ngebuat resah para paslon. Enggak, menurut aku semua paslon pasti ketawa-tawa aja gitu, senang-senang aja gitu, karena mereka juga semua orang muslim. Makanya ya bikin aku bingung tuh, kenapa sih gitu. Itu aja sih, kayak sedihnya di situ aja. Cuman ya itulah media sosial gitu. Jadi aku lebih nggak mau stres gara-gara orang yang aku kenal, orang-orang yang nggak ngerti maksud dan hati aku.
aku jadi nggak bisa jadi istri yang baik, aku nggak bisa ngejalanin hari-hari menjadi ibu yang baik. Jadi aku tetap mau fokus sama keluarga, tapi sambil mengintrospeksi diri untuk kedepannya biar tidak membuat gundah gulana para pengguna media sosial gitu. Kalau tanggapan Habib sendiri gimana? Ya pastinya pas dapat ini semua aku nanya dong ke Habib ya, karena impactnya ke Habib, yang disalahin Habib, yang dibawa-bawa istrinya Habib gitu. Agak beliau bilang sih, niatnya kamu apa gitu. Dan kebetulan waktu live itu ada beliau juga di sebelah, dan beliau juga paham bahwa niatnya aku karena habis melihat dan mengagumi seorang presiden Turki yang suaranya bagus dan merdu banget. Makanya beliau paham gitu. Ya udah, kalau memang niatnya tidak ada keburukan di dalamnya, inilah hidup, apa yang kamu lakuin, apa yang kamu perbuat akan ada konsekuensinya gitu. Nanggepinnya gimana? Ya udah, kata Habib, mungkin prasangka baik terhadap orang yang ngebully kamu, mungkin dia nggak paham, mungkin dia berbeda pendapat, dan lumrah banget untuk orang berbeda pendapat. Jadi kata Habib, ikhlaskan, ridhokan, karena mereka nggak tahu. Kak, satu juga yang kamu lagi ngaji terus pakai masker wajah itu juga sempet. Yang mana ya? Sempet ada video dari netizen juga katanya. Nggak ada sih aku ngaji pakai masker. Mungkin itu editan kali ya. Nah, itu tanggapannya mungkin seperti apa, Kak? Iya, lucu sih kezoliman, ya itu aku bilang ya, zolimnya tuh adalah kalau mau caci maki aku, fitnah aku dengan komentar yang pedas lah, komentar yang apa, silakan, aku ikhlas, tapi tolong aku lagi berhijrah untuk yang lebih baik, tolong aku tidak menjatuhkan sama sekali paslon manapun, karena aku juga belum tahu mau mendukung paslon yang mana. Sama sekali aku tidak ada niat itu. Terus kenapa sih ada kemarahan yang sangat luar biasa? Itu ada apa? Yang kedua, negara Indonesia ini adalah negara mayoritas Islam terbesar di dunia. Kenapa kalian sepertinya kayak ketakutan, panik, resah ketika pemimpin seorang muslim kita minta ngaji gitu? Dan belum tentu juga omongan emak-emak ini didengar sama pasangan paslon. Siapa ada gua gitu, kecuali aku ngetekin ke para paslonnya. Kan enggak, aku juga enggak maksain dah, aku juga siapa, kecuali aku anggota legislatif, atau aku anggota DPR, atau aku tim dari pemilu gitu ya, yang suara aku akan didengar gitu. Itu mungkin. Dan aku mah cuma ibu-ibu receh aja, ibu-ibu aja gitu. Makanya itu yang aku agak bikin lucu, sampai akhirnya banyak video-video fitnahan aku yang diedit-edit gitu. Ya itu sih biarlah itu menjadi ujian hijrahnya aku. Tapi itu tadi aku berprasangka baik terhadap netizen, mungkin belum paham maksud dan tujuan aku apa, dan mungkin memang video itu direkam dan disebarkan di saat yang tidak tepat oleh oknum yang mungkin memanfaatkan situasi ini. Aku juga memikir ada pengalian isu apa nih gitu. Jadi kayak banyak bertanya-tanya, karena menurut aku video aku tuh masih banyak video orang-orang yang lebih viral lagi gitu. Banyak orang yang videonya lebih frontal lagi menanggapi, bahkan aku kalau seandainya semua yang follow aku udah tahu gitu, aku selalu mengingatkan followers aku untuk inget ya, kita tetap fokus aja sama kelebihan pasangan pilihan kita. Jangan sampai kita ada dosa jariah, menghina, membuli, memfitnah yang bukan pilihan kita gitu. Ya bukan paslonnya dibully, aku sendiri, ya udah emang udah nasibnya begini kali. Tanda cinta dari netizen. Tapi pernah merasa bersalah nggak sih Kak sama Habib gitu, karena selalu dibawa-bawa? Oh iya, aku pasti minta maaf setiap kali ada yang viral dan selalu istrinya Habibnya, Habib bilangin enggak ini. Aku selalu minta maaf dengan imam aku, dan aku selalu minta ikhlas, minta ridhonya sama Habib, karena bagaimanapun juga dari perbuatan aku impactnya ke beliau gitu. Tapi masya Allahnya Habib selalu mengikhlaskan, meridhokan dengan mengambil hikmah, pelajaran apa yang bisa aku petik, hikmah apa yang bisa aku petik, dan menjadikan setiap ujian atau perjalanan hidup itu menjadi pembelajaran. Habib selalu bilang, kalau memang kamu niatnya baik, jadikan guru sabar. Kalau memang itu kamu ada kekeliruan, jadikan itu pelajaran yang berharga untuk lebih baik lagi. Kayak gitu sih. Dan Habib selalu mengingatkan introspeksi diri, selalu mengingatkan untuk
prasangka baik, oh mungkin netizen pahamnya karena dipotong jadinya begini, kayak gitu aja sih. Tapi kamu sendiri menyesali gak sih dengan kalimat yang kamu pikirkan? Itu kan hanya biasa Gini aja. loh Mbak, menyesali itu kan kalau saya ada niat buruk, kalau saya ada menunjukkan hal-hal yang negatif. Menurut saya mengaji itu bukan hal yang buruk, membaca Al-Quran itu bukan hal yang salah. Jadi ya nggak boleh saya juga bilang saya menyesal gitu, karena yang saya minta kan seorang muslim dan juga calon pemimpin itu wajib. Beliau kan akan paslon-paslon ini kan akan menjadi pemimpin rakyat. Jadi kalau rakyat ada bersuara apa ya bebas dong, namanya rakyat mau memilih, biasanya mendengar visi misi dan sudut pandang orang kan berbeda-beda. Nah, emak-emak satu ini gara-gara ngeliat, lagi-lagi nih ya, harus ditekanin ya, editor jangan diedit. Jadi gara-gara aku ngeliat Presiden Turki suaranya bagus, kepingin lah emak-emak bunyi suara bakso tok tok tok, kepengen ngeliat Instagram makan, order. Karena kita emak-emak juga gitu loh, cuman salahnya nih emak-emak live gitu. Terus yang rekam juga dipotong gitu, tapi ya nggak apa-apa lah, siapa tahu viral malah jadi pemerhatian buat para paslon, terus semuanya tiba-tiba ngaji, enam-enamnya suaranya merdu, aku lewein tuh netizen gitu. Jadi ya itu aja sih buat aku, nggak ada maksud negatif, nggak ada tujuan negatif. Lillahi ta'ala waktu itu karena ngelihat presiden yang suaranya bagus, dan aku juga ngerasa negara kita negara mayoritas Islam, dan juga nggak ada ngomong lu nggak menghargain banget lo dan lain sebagainya. Justru karena aku tahu semuanya itu calon-calonnya muslim. Kalau ada calon yang non muslim nggak mungkin aku suruh gitu. Dan jujur kerabat aku beraneka ragam agamanya dan kami berdampingan dengan damai. Masya Allahnya sahabat terdekat aku itu berbeda keyakinan sama aku, dan kita tetap mencintai, menyayangi yang sangat luar biasa. Jadi itu sih yang kenal aku pasti paham, yang nggak paham mungkin belum kenal gitu. Atau mungkin ini ada dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang nggak tahu tujuan dan maksudnya apa. Akhirnya kamu tetap akan menggaungkan ini, kenapa enggak gitu? Hah? Belum tahu juga sih ya, nafas dulu Mbak, nafas dulu. Nafas dulu. Aku